Oke, baik Kang. Eh, Baiklah di sini teman-teman Kang Reka dan Bang Fahmi. Di sini saya akan coba memaparkan lah istilahnya berdiskusi terkait kajian Riyadhis Shalihin bab 32 dan bab 33. Nah, yaitu tentang yang pertama bab 32 itu tentang keutamaan orang-orang lemah, fakir dan tidak terkenal dari kalangan muslim, dan bab 33 terkait lemah lembut, berbuat baik dan tawadu kepada anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah, miskin dan yang dalam kesusahan. Nah, tanpa berlama-lama lagi izinkan saya share screen. eh Harus di ini dulu, slideshow. Punten, 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 ininya udah kelihatan belum? Masuk, masuk. Oke, siap, Kang. Nah, jadi di sini kita langsung aja. Di bab 32 itu ya keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang yang tidak terkenal dari kalangan kaum muslimin. Jadi untuk bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Artinya, dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Robnya di waktu pagi dan petang. Mereka menginginkan wajahkan pandanganmu terhadap mereka itu. Nah, jadi di sini apa ya? Allah berfirman menyampaikan bahwa kita tuh harus lebih bersabar dalam menyerupnya kita. Jadi ya bagaimanapun keadaan kita, khususnya kayak selemah-lemahnya kita dalam keadaan fakir pun kita. Jadi ya kita tetap harus bersabar dalam menyerurup kita. Jadi kayak dalam beribadah, dalam menyembah, dalam berdoa kepada Allah. Jadi baik itu di waktu pagi maupun petang gitu. Nah, ini tar, kelihatan. Jadi di sini ada hadis pertama. Kalau hadis pertama mau minta tolong bacain sama Faza. Iza. Quran Harisah bin Wahab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala uhbiukum bi ahlil jannah kullu dhaif mutadhaaf lau ak Eh, lau aksama ala Allahi li abarahu ala uhbiukum bi ahlin nar kullu utullin ja- jawadin mustaqbil mutafakun alaih. Dari Harisah bin Wahab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya kabarkan tentang penduduk surga? Mereka adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Terjemah. Namun jika dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Dan maukah kalian saya kabarkan tentang penduduk neraka? Mereka adalah setiap orang yang keras hati, penumpuk harta, dan orang yang sombong. Mutafakun alaih. Baik, makasih banyak Za. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa apa ya? Di sini Rasulullah itu bersabda menceritakan bagaimana sih ibaratnya gambaran atau kriteria atau ya gambaran kriteria orang-orang yang penduduk surga itu bagaimana dan penduduk neraka itu bagaimana. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa penduduk surga itu adalah mereka yang orang yang lemah dan dianggap lemah sama manusia di dunia gitu. Namun ketika mereka bersumpah atas nama Allah, jadi ketika mereka berdoa, ketika mereka memohon kepada Allah, Allah insya Allah akan mengabulkannya. Jadi kayak emang keutamaannya mereka itu sangat dekat dan permintaan mereka, permohonan mereka langsung dikabulin sama Allah.
meskipun mereka dianggap lemah gitu sama orang-orang. Nah, sedangkan bagi mereka, bagaimana gambaran penduduk neraka itu, mereka yang orang-orang yang keras hati, penumpuk harta, dan orang yang sombong. Nah, itu adalah berupa gambaran penduduk. eh yang ini boleh dibacain sama Tabrani. Oke. Wan Abi Abbasi Sahli Sahli bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala ma rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin inda jalis ma ma ra'ka fi hadza qala rajulun min asyrafin nas hada wallahi hariyun in khataba an yungka'a wa in syafa'a an yusyaffa fasakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ika fi hadza faqala ya Rasulullah hadza rajulun min fukri fuk fuk fukara il muslimin hadza hariyun in khotaba alla wa in syafa'un alla yusyafa wa in qala alla yusma'a li qawlihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada khairu milli ardi mislah hada muttafaqun alaih. Dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang dalam melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepada seseorang yang sedang duduk di sisinya, bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini? Maka dia berkata, dia adalah orang yang mulia di antara manusia. Orang ini demi Allah, apabila dia melamar seseorang wanita pasti dinikahkan, dan apabila memintakan pertolongan pasti akan diberi pertolongan. Maka Rasulullah SAW diam. Kemudian ada seorang laki-laki lewat, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang sedang duduk di sisinya, bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini? Dia menjawab, wahai Rasulullah SAW, dia adalah seorang laki-laki yang fakir dari kalangan kaum muslimin. Orang ini jika melamar pasti tidak akan diterima, dan jikalau memintakan pertolongan pasti tidak akan dikabulkan, dan jika berbicara tidak akan didengar pembicaraannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang ini lebih baik daripada sepenuh isi bumi orang yang pertama tadi. Muttafaqun alaih. Terima kasih Tabrani. Jadi di sini juga kurang lebih dijelasin dari hadis ini perbedaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang yang bukan golongan tersebut gitu. Jadi kayak di sini diceritakan Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya ketika melihat seseorang lelaki, ada dua orang lelaki yang lewat gitu. Jadi ada orang-orang ada yang penampakannya sangat mulia dari segi, kalau orang menggambarkannya itu dia minta apa, dia ingin apa pasti akan dikabulin. Terus satu orang laki-laki lagi penampakannya yang fakir, kayak lusuh lah pasti ya, kalau yang kita dari ini pasti kayak bajunya mungkin cuma camping gitu. Nah, sehingga orang-orang nganggapnya dia lemah segala macamnya, dan bahkan kalau dia melamar wanita, terus kayak kalau dia memohon tuh bakal nggak dikabulin gitu. Tapi kebalik ya, menurut Rasulullah bahwa orang yang lebih baik itu adalah, atau orang-orang yang ya orang-orang yang lebih baik itu adalah orang yang laki-laki yang kedua tadi, yang dia penampakannya fakir dari kaum muslimin tadi. Jadi di situ menggambarkan bahwa keutamaan, meskipun kita dalam misalnya kayak meskipun kita dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang fakir, tapi kalau misalnya kalau misalnya kita dekat dengan Allah, insya Allah kita akan terlihat lebih baik daripada orang-orang yang bisa dibilang jauh dari Allah tapi
penampilan dan segala macamnya itu lebih baik dari kita gitu. Kita lanjut. Nah, yang ini dibacain sama Kang Fahmi, Bang Fahmi. Oke. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ihtajjatil ihtajjatil jannah wan nar faqalatin nar fiya al-jabbarun al-mutakabbirun faqalatil jannah fiya du'afa unnas wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakil jannah rahmati arhamu bik man asya wa innakin nar adabi adibu bik man asya walikail walikalai walikulai kuma alayya mil'uha rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi SAW beliau bersabda, surga dan neraka berdebat. Maka neraka berkata, dalam diriku adalah orang yang suka memaksakan kehendaknya dan sombong. Surga berkata, dalam diriku adalah orang-orang yang lemah serta orang-orang miskin. Allah lalu memutuskan perdebatan keduanya dengan berfirman, sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku dan denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Sedangkan engkau wahai neraka, sesungguhnya engkau adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku hendaki. Dan masing-masing kalian pasti aku penuhi. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Di sini pertama ya, di sini ibaratnya ada perdebatan antara surga dan neraka, di mana surga menyebutkan bahwa orang-orang dalamnya adalah orang-orang yang lemah, kaum muslim yang lemah gitu. Terus nerakanya berargumen, bisa berdebatnya orang-orang yang di dalamku adalah orang-orang yang memaksakan kehendaknya dan sombong gitu. Nah, itu kurang lebih menggambarkan hampir sama seperti yang di hadis pertama tadi. Namun di sini Allah berfirman dan menegaskan bahwa surga itu adalah rahmatku, neraka itu adalah siksaku. Jadi siapapun siapa yang ada di surga itu adalah kehendakku gitu kata Allah. Di sini saya ngambilnya nggak selamanya juga sih, nggak selamanya bahwa orang-orang yang berada di dalam surga dan neraka adalah nggak selamanya orang-orang yang berada di dalam surga dan neraka itu sesuai dengan kriteria tadi sebelumnya, yang orang-orang miskin dan lemah itu selalu dalam surga, orang-orang yang dia sombong dan memaksakan kehendak selalu di neraka. Jadi ya siapa yang ada di posisi atau di dalam surga dan neraka itu yaitu kehendak Allah gitu, bagaimanapun kriterianya gitu. Jadi ya bagaimana kita misalnya kayak orang-orang berada di neraka atau di surga itu yaitu kehendak Allah, bukan kehendak siapapun, bukan kehendak siapa-siapa lagi gitu. Kalau menurut pandangan saya dari sini. Tapi ya kurang lebih gambarannya ya seperti yang di hadis pertama tadi juga hampir sama. Jadi orang-orang miskin yang lemah itu berada di surga, orang-orang yang menyombongkan diri dan serakah dan memaksakan kehendaknya itu dari neraka gitu. Nah, mungkin kita ini dulu ya. Yang ini kita lewat dulu, kurang lebih hampir ya di sini hadis ini lebih menjelaskan apa ya, bahwa di hari kiamat nanti ada laki-laki yang benar-benar gemuk, tapi dia tuh timbangannya nggak lebih berat dari eh, sehelai sayap nyamuk. Jadi di sini tuh menggambarkan kayak penampilan itu nggak akan selalu sama dengan apa ya, nggak akan selalu sama dengan keadaan kita nanti di akhirat. Seperti yang tadi kan kayak yang hadis kedua, bahwa orang yang lebih baik itu adalah orang yang
menurut Rasulullah orang yang baik itu adalah orang yang penampilannya lusuh, yang berasal dari yang fakir miskin tadi gitu. Kita ini juga lewatin dulu aja. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang kisah ini, cukup menarik yang ini. Jadi dari hadis ini digambarkan bahwa ada 3 bayi yang bisa bercerita. Jadi nanti ada beberapa ada kisah dari bayi yang bisa menggambarkan untuk untuk topik kita yang di ini. Nah, singkatnya di sini ada 3 bayi yang diceritakan dari hadis ini yang bisa berbicara. Yang pertama adalah bayi laki-laki, yaitu Nabi Isa, putra Maryam. Yang kedua adalah bayi hasil gimana ya? Bukan hasil, misalnya ya bayi yang lahir dari zina antara perempuan, bisa dibilang pelacur yang paling cantik di desa itu, dengan pengembala. Nah, kisahnya ini, yang bayi yang kedua ini, bahwa ada seorang di sini seorang laki-laki yang ahli ibadah namanya Juraij. Nah, di mana dia sampai 3 kali berturut-turut dia dia itu ahli ibadah. Jadi dia mendirikan mendirikan sebuah tempat ibadah dan sangat rajin ibadah. Nah, dan ada 3 kali momen berturut-turut ibunya datang ke tempat ibadah tersebut, eh, ke masjid tersebut, dan Juraid ini sedang sholat gitu. Nah, yang 3 kali berturut-turut ini ibunya memanggil Juraid yang sedang sholat. Nah, di dalam sholatnya itu dia memohon, jadi kayak dia seolah-olah bertanya kepada Allah, ya Rob, apakah aku melanjutkan sholatku atau aku menyahuti ibu aku gitu. Tapi dia tetap melaksanakan sholat. Nah, jadi 3 kali berturut-turut seperti itu. Nah, kemudian ibunya ibunya berkata, jangan, ya Allah, jangan engkau matikan maaf, ya Allah, jangan engkau matikan anakku sehingga ia melihat wanita-wanita pelacur. Jadi di sini seolah-olah ibunya memohon, jangan matikan Juraid itu dalam keadaan dia gak mau melihatku, tapi mau melihat wanita-wanita pelacur. Nah, jadi di sini karena emang dia 3 kali berturut-turut waktu lagi sholat itu nggak nyahut sama ibunya. Jadi istilahnya pelacur yang ceritanya di sini paling cantik di desa tersebut menggoda Juraij gitu. Nah, namun Juraij tetap nggak tergoda gitu. Nah, kemudian ada pengembala di sekitar tempat sholatnya itu, tempat ibadahnya Juraij tadi. Jadi si pelacur tadi menggoda si pengembala itu jadinya. Nah, jadinya berzinalah mereka dan hamillah si pelacur tadi. Dan ketika anak itu lahir, si pelacur tadi menyampaikan bahwa anak itu adalah hasil zinanya dengan Juraid gitu. Nah, kemudian orang-orang marah lah itu, karena orang-orang udah mengenal Juraid ini adalah ahli ibadah segala macamnya, sangat taat kepada Allah gitu-gitu. Dan bahkan mereka sampai memukuli Juraid, bahkan mereka sampai juga menghancurkan tempat sholatnya, tempat ibadahnya Juraid. Jadi kemudian Juraid bingung gitu, kayak kenapa gitu. Kalian kenapa? Nah, terus warga bilang, kalian kamu berzina gini-gini, ini anaknya. Nah, terus Juraij bilang, yang mana anaknya gitu. Terus eh, eh, terus bawalah anaknya. Terus Juraij ini minta izin sholat dulu. Jadi seolah-olah dia tuh dalam sholatnya memohon bahwa biar diberikan petunjuk. Ternyata petunjuknya apa? Ketika setelah sholat, Juraij memegang perut bayi tersebut dan kemudian berkata, wahai bayi, siapakah kamu? Juraij bertanya. Jadi bayi tersebut langsung bicara bahwa dia adalah bayi hasil zina antara pelacur dengan pengembala. Jadi semua warga langsung minta maaf dan
membangun kembali tempat ibadahnya Juraij gitu. Kemudian bayi yang ketiga kurang lebih astagfirullahaladzim, kurang lebih hampir sama juga, tapi bayi yang ketiga ini sedang menyusu dengan ibunya. Nah, ibunya ini sambil istilahnya lagi duduk-duduk depan rumah lah istilahnya gitu ya. Ada orang yang lewat laki-laki dengan dengan penampakan yang baik dan segala macamnya. Terus ibunya tersebut berdoa, ya Rob, jadikanlah anak aku seperti laki-laki itu gitu. Kemudian bayinya langsung menjawab, langsung berbicara, ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki itu. Nah, kemudian lewatlah seorang hamba sahaya wanita yang dipukuli, yang orang-orang memukulinya, terus kayak kau telah berzina dan segala macamnya. Lewat dari mereka, ibunya berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita itu. Nah, kemudian bayi tersebut yang lagi menyusu tadi juga langsung melepaskan susuannya, kemudian langsung berkata, ya Allah, ya Rob, jadikan aku seperti wanita itu. Nah, ibunya bingung, kenapa anaknya pengen misalnya berdoa, berkata pengen jadi wanita itu. Nah, ternyata ternyata anaknya itu berkata bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang keras kepala dan di sini diucapkan laki-laki yang keras kepala. Ya, sedangkan wanita itu adalah wanita yang tidak berzina, jadi kayak tidak mencuri, adalah dia merupakan hamba sahaya yang emang taat kepada Allah gitu, kurang lebihnya gitu. Nah, jadi ya di situ makanya anak itu tetap pengen jadi wanita yang kedua tadi, yang lewat wanita tadi gitu. Nah, dari sini kan bisa dapat kita dapat dapat pembelajaran bahwa nggak selamanya juga kayak yang tadi juga, penampilan itu menggambarkan bagaimana kita nanti, misal penampilan itu nggak selalu menggambarkan eh, perilaku kita gitu, tingkah kita, akhlak kita gitu. Oke, nah itu untuk bab 32. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 33 terkait lemah lembut, berbuat baik dan tawadu kepada anak yatim, anak perempuan, semua orang lemah, orang miskin dan orang-orang yang kesusahan. Nah, ini udah sebenarnya seperti yang kita ketahui banyak firman-firman Allah mengenai ini ya, mengenai berbuat baik kepada anak yatim, kepada perempuan, kepada orang lemah sama orang-orang miskin. Nah, di sini ada yang dari Quran surah Al-Hijr ayat 88, dari surah Al-Kahfi ayat 28, ada juga Ad-Duha ayat 9 sampai 10, dan yang mungkin yang sering banget dijadiin ini adalah Al-Maun yang ayat 1 sampai 3. Di sini mungkin masuk ke hadis yang pertama di bab ini. Wa an Sa'di bin Abi Waqqas qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin faqala musyrikuna Nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula ala yajtari'una alaina wa kuntu ana wa banu Mas'udin wa rajulun min Hudzailin wa Bilalun wa rajulani lastu asammi hima fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah ayyaqa'a fahaddatsa nafsah fa'anzalallahu ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. An'am, rawal Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, kami sebanyak 6 orang bersama Nabi, maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi,
usirlah mereka agar mereka tidak bersikap lancang kepada kami. Enam orang tersebut adalah saya, Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari Hudzail, Bilal, dan dua orang lagi yang saya tidak sebutkan namanya. Maka terjadilah sesuatu di dalam hati Rasulullah SAW sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, keinginan untuk menyuruh pergi para sahabat tersebut. Beliau menyampaikan apa yang dirasakannya, maka Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Robnya di pagi dan petang hari sedang mereka menghendaki wajahnya. Nah, di sini sebenarnya antara topik yang 32 sama 33 tadi kurang lebih berhubungannya. Jadi di sini juga ibaratnya menggambarkan bagaimana orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang sering beribadah kepada Robnya, yang sering menyembah Allah, misalnya yang taat kepada Allah. Tapi di sini bagaimana kita menyikapi mereka gitu. Jadi di sini pada hadis ini disampaikan bahwa janganlah kamu mengusir mereka gitu. Kita lanjut. Nah, ke hadis yang selanjutnya dibacain oleh Esar. Ayo Esar. Ya, oke. Masuk Sar. Langsung artinya. Gak kelihatan Arabnya. Boleh langsung artinya aja. Dari Abu Hurairah Aiz bin Amr al-Muzani, dia termasuk orang yang ikut bayat Ridwan. Sesungguhnya Abu Sufyan datang kepada Salman, Suhaib, dan Bilal dalam sebuah kelompok para sahabat. Maka mereka berkata, pada pedang Allah belum bertindak terhadap musuh Allah bagaimana tindakan yang semestinya. Maka Abu Bakar berkata, apakah kalian mengatakan demikian kepada pembesar dari pemimpin Quraisy? Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan peristiwa tersebut. Maka beliau bersabda, wahai Abu Bakar, barangkali kamu telah membuat mereka marah. Jika kamu telah membuat mereka marah, sungguh kamu telah membuat Rabbmu marah. Maka Abu Bakar mendatangi mereka dengan berkata, wahai saudara-saudara, apakah aku telah membuat kalian marah? Mereka menjawab, tidak, semoga Allah mengampunimu. Wahai saudaraku, hadis riwayat Muslim. Baik, makasih banyak Sar. Nah, dari sini juga di sini menceritakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah ada sahabat-sahabat Rasulullah yang istilahnya dibuat marah sama oleh Abu Bakar. Jadi Rasulullah menyampaikan kayak, wahai Abu Bakar, barangkali kamu telah membuat mereka marah gitu. Karena kalau misalnya mereka marah, kalau istilahnya ini bahasanya gitu ya, kalau misalnya mereka marah, maka Robmu, maka Allah akan marah juga. Jadi di sini Abu Bakar langsung bertanya nih sama sahabat-sahabat Rasulullah tadi, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Gitu. Maka sahabatnya menjawab, tidak, semoga Allah mengampuni wahai saudaraku. Jadi sini bagaimana kita bersikap kepada orang-orang di sekitar kita, baik teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jadi jangan membuat saudara-saudara kita jengkel atau yang buat kita marah juga gitu. Membuat orang-orang tersebut, saudara-saudara kita itu marah gitu. Kita lanjut. Di sini balik lagi ke Faza. Mereka belum. Oh, oke Kang Reka ikut juga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahli ibni Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafalu al yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya dengan merenggangkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Baik, terima kasih Kang. Nah, di sini disampaikan ya bahwa Rasulullah tuh bersabda, saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti yatim di surga ini seperti ini. Jadi mengisyaratkan bahwa bagaimana untuk mereka orang-orang yang menanggung anak yatim, jaraknya itu seperti antara telunjuk dan jari tengah ketika dengan merenggangkannya. Jadi seperti ini. Jadi kayak emang sebegitu dekatnya Rasulullah dengan orang-orang yang baik kepada anak yatim, yang menanggung anak yatim gitu-gitu. Jadi ya hadis ini menjelaskan kedekatannya seolah-olah kedekatannya mereka orang-orang yang menanggung anak yatim itu dengan Rasulullah gitu. Kita lanjut balik lagi ke Faza. Eza. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafil yatimi lahu aw lingwayhi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara wa huwa Malik ibn Anas bis sababati wal wusta rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, penanggung anak yatim baik anaknya sendiri atau anak orang lain, saya dan dia seperti ini di surga. Rawinya yaitu Anas bin Malik mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Sabda beliau, anak yatim, anaknya sendiri atau anak orang lain, maksudnya baik kerabatnya atau orang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Kerabatnya adalah seperti anak yatim yang dirawat oleh ibunya atau kakeknya atau saudaranya atau yang lain dari kerabat. Baik, makasih Za. Nah, di sini juga hampir sama-sama hadis yang sebelumnya ya, menggambarkan bahwa orang-orang yang menanggung anak yatim, orang-orang yang baik pada anak yatim itu, baik itu anaknya sendiri maupun orang lain. Jadi ketika di surga itu jaraknya itu emang seperti antara jari telunjuk dan jari tengah ketika di surga gitu. Jadi eh, Rasulullah sudah bersabda di dua hadis ini sama seperti itu ya. Kita lanjut, yang ini dibacain sama Tabrani tak. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان وللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف muttafaqun alaih. Sedangkan dirinya tidak mau meminta muttafaqun alaih. Orang yang menjaga harga. Makasih banyak Tabrani. Nah, di sini dijelasin bahwa dari hadis ini bahwa orang orang miskin itu adalah bukan mereka yang ditolak dari meminta-minta satu atau dua kurma sesuap atau dua suap makanan, tapi mereka adalah yang mereka orang miskin itu adalah mereka yang menjaga harga dirinya gitu. Jadi lebih istilahnya dari hadis ini ya kalau aku memahaminya mudah-mudahan nggak salah, tapi ntar dilurusin sama Kang Reka. Kalau aku sendiri memahaminya jangan sering misalnya kayak meminta-minta gitu, kayak seolah-olah kayak larangan untuk meminta-minta itu sih. Jadi kayak orang miskin itu bukanlah orang yang ditolak dari meminta-minta, tapi mereka yang menghargai, yang menjaga harga dirinya untuk tidak meminta-minta gitu. Nah, ini kita lanjut sama Bang Fahmi. Oke. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal arma armal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa waqa waqa waqal qa'im alladhi la
la yafturu wa qassa'im alladhi la yuftir. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, orang yang mengurus biaya hidup janda dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan aku mengira beliau juga bersabda, dan seperti orang yang sholat malam tanpa pernah lelah, dan seperti orang yang berpuasa tanpa berpuasa setiap hari. Muttafaqun alaih. Terima kasih banyak Kang. Nah di sini disampaikan bahwa apa ya pengibaratan bahwa orang-orang yang mengurus biaya hidup janda dan orang-orang miskin itu mereka itu ibaratnya seperti yang berjihad di jalan Allah, dan bahkan orang yang seperti orang yang sholat malam tanpa lelah, dan seperti orang yang puasa tanpa berbuka. Jadi di sini seperti yang saya ketahui juga ada hadis yang mengatakan bahwa di sini orang yang waman salaka tariqan yaltamisu fi man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, itu yang penuntut ilmu yang juga bisa dibilang seperti seperti orang yang berjihad di jalan Allah juga, maksudnya pengibaratannya seperti itu. Nah, namun di sini orang-orang yang mengurus hidup janda dan orang miskin itu lebih dari yang tadi gitu. Jadi selain mereka seperti orang yang berjihad di jalan Allah, mereka juga digambarkan seperti orang yang sholat malam tanpa henti, tanpa lelah, dan mereka yang berpuasa tanpa berbuka. Jadi lebih dari hadis ini, dan dibandingkan sama hadis yang sebelumnya, orang yang berjihad di jalan Allah melalui menuntut ilmu itu hanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi kalau orang yang mengurus biaya hidup janda dan orang-orang miskin itu seperti yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang sholat malam tanpa henti, dan orang yang berpuasa tanpa berbuka. Yang ini saya coba bacain langsung aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, tidak diundang orang yang mau mendatanginya fakir miskin, dan diundang orang yang enggan mendatanginya orang kaya. Barang siapa yang tidak mendatangi undangan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari sabda beliau, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah, yaitu diundang orang-orang kaya dan tidak diundang orang-orang fakir. Nah, di sini mengisyaratkan bahwa dalam suatu ketika kita mengadakan acara, mengadakan kegiatan-kegiatan yang itunya kita yang di situ kita memberikan hidangan makanan. Jadi dari hadis ini disampaikan bahwa seburuk-buruk makanan itu ketika kita tidak mengundang fakir miskin, tapi kita malah mengundang orang yang kaya gitu. Dan dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa ketika kita sudah diundang, kita harus mendatangi undangan tersebut, karena di sini barang yang siapa tidak karena dari hadis ini disampaikan bahwa barang siapa yang tidak mendatangi undangan itu dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setara sama kalau kita nggak mendatangi undangan itu setara kita bermaksiat sama Allah dan Rasulnya gitu. Kita lanjut ke Kang Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ya. Wa Ya, Kang. Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menanggung segala kebutuhan dua anak perempuan hingga balik, dia akan datang pada hari kiamat. Saya dan dia seperti ini. Beliau merekatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih banyak, Kang. Nah, dari sini juga seperti hadis-hadis yang sebelumnya, hadis yang tadi yang jarak antara jari tengah dan jari telunjuk. Nah, di sini juga disebutkan bahwa mereka yang menanggung kebutuhan dua anak perempuan hingga balik itu tuh jaraknya seperti merekatkan jari jemari. Bahkan di sini direkatkan ya. Kalau pengertian saya, kalau direkatkan tuh begini, jadi kayak dirapatkan. Kalau yang tadi kan dia direnggangkan antara jari tengah dan jari telunjuk. Tapi kalau yang ini
hadis ini menyampaikan bahwa direkatkan, jadi emang lebih dekat lagi gitu, lebih rapat gitu, berarti lebih dekat lagi jaraknya gitu. Kita lanjut ke Esar nih yang terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnata tani laha tas'alu falam tajida indi syai'an ghayra tamratin wahidatin fa'taituha iyyaha faqasama matha baina banataiha wa lam ta'kulu minha summa qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa akhbaratuhu faqala man ibatulaya tuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ada seorang wanita masuk ke tempatku bersama kedua anak perempuannya. Wanita itu meminta sesuatu tetapi tidak mendapatkannya di sisiku selain sebiji kurma saja. Kemudian aku memberikan kepadanya. Dia membahaginya menjadi dua untuk kedua anaknya itu dan ia sendiri tidak makannya. Kemudian dia berdiri dan keluar. Nabi kebetulan masuk di tempatku. Lalu saya memberitahukan perihal tersebut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi cobaan dengan dua anak perempuan seperti ini, kemudian dia berbuat baik kepada keduanya, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi tabir untuknya dari siksa neraka. Sisar. Nah, di sini juga dijelasin bahwa balasan ya dari hadis ini, dijelasin bahwa Rasulullah bersabda, balasan bagi mereka yang menjaga dua anak perempuannya di sini. Balasan itu apa? Dua anak perempuan itu akan menjadi tabir untuknya dari siksa neraka. Di sini tabir tuh pelindung ya, kurang lebih sebagai pelindung gitu. Benar tuh yang punya dua saudara perempuan atau adik kakak, selamat berjuang guys. Baik, ketika sesudahnya selesainya Esar tadi membacakan hadis yang ke-268, mungkin itu menjadi hadis yang terakhir untuk bahasan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sedayana, turun. Ya, makasih Win. Oke, Za.